Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurjana. Saya berasal dari Prodi PPKN dengan NIM 2305111572. Pertama-tama yang saya hormati adalah dosen pengampu matkul kewarganegaraan yaitu Bapak Nurdiansah MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang ideologi negara sebagai pandangan hidup di era Orde Lama dan Orde Baru. Ideologi Pancasila pada masa Orde Lama. Pancasila pada masa Orde Lama terjadi pada tahun 1945 sampai 1965 yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Nah, Pancasila juga mengalami ideologisasi yang artinya Pancasila berusaha untuk dibangun untuk dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan ideologi Pancasila itu dari metodologi yang belum jelas bahwa Pancasila dapat mengantarkan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan. Tetapi Soekarno berani membawa Pancasila untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Penyimpangan terhadap Pancasila pada pemerintahan Orde Lama. Yang pertama, penerapan demokrasi parlementer presiden. Yang kedua, hanya sebagai kepala negara. Yang ketiga, mengarahkan pada ideologi liberal, presiden bertindak sewenang-sewenang. Yang keempat, MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kelima, presiden membentuk Nasakom. Penerapan sila-sila Pancasila pada masa Orde Lama. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pemerintahan Orde Lama memberikan perlindungan terhadap semua agama dan keyakinan. Contohnya, Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemerintahan Orde Lama, prinsip ini diwujudkan melalui upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan memberantas kemiskinan. Nah, contohnya program-program pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Pemerintahan Orde Lama menghargai keragaman budaya, bahasa, suku, dalam rangka memperkuat persatuan nasional. Nah, contohnya membangun kesadaran nasional melalui pendidikan dan media massa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, pemerintah pada masa Orde Lama secara resmi menganut sistem demokrasi di mana kekuasaan lebih terpusat pada pemerintahan pusat dengan partisipasi politik yang terbatas dari masyarakat. Contohnya pembentukan pemerintah yang sentralistik dan keterbatasan ruang. Nah, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pemerintah Orde Lama berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program-program pembangunan ekonomi dan sosial. Contohnya program land reform untuk mendistribusikan tanah kepada petani yang kurang mampu. Ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Nah, masa Orde Baru terjadi pada tahun 1966 sampai 1988. Nah, pada masa ini terjadi pergantian presiden dari Ir Soekarno ke Jenderal Soeharto. Nah, peristiwa ini muncul ketika meletusnya G30 SPKI pada tahun 1965 telah meruntuhkan konfigurasi politik era demokrasi terpimpin yang bercorak otoritarian. Nah, pengkhianatan tersebut mengakhiri tolak tarik di antara tiga kekuatan politik Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI dalam dinamika di era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan tampilnya militer sebagai pemenang. Kekuatan Soekarno dan PKI yang turun secara drastis setelah G30 SPKI disebabkan oleh peran-peran yang dimainkan oleh keduanya.
Nah, Soekarno bersikap sangat otoriter sehingga banyak yang menunggu untuk melakukan penentangan secara terbuka tanpa risiko masuk penjara. Sementara PPKI tahun 1963 ketika Undang-Undang Darurat dicabut oleh Soekarno tidak lagi memilih jalan damai dalam berpolitik. Akhirnya Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret Super Semar 1966 yang ditunjukkan kepada Soeharto. Nah, Soekarno memerintahkan Soeharto untuk memulihkan stabilitas dalam negeri dan menumpas pemberontakan PKI. Akhirnya PKI berhasil dikalahkan oleh Soeharto karena Soeharto mendapatkan dukungan besar dari rakyat. Namun dukungan tersebut disalahgunakan oleh kekuasaan. Penyimpangan terhadap Pancasila pada masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, masa jabatan presiden yang tidak terbatas. Yang kedua, terjadinya praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, kebebasan pers yang dibatasi. Yang keempat, membatasi hak asasi manusia. Yang kelima, pusat pemerintahan pada presiden. Yang keenam, pemilu yang tidak demokratis. Penerapan sila-sila Pancasila pada masa Orde Baru. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, prinsip ini masih tetap diakui, namun terjadi peningkatan pengaruh agama untuk melegitimasi pemerintah Orde Baru. Nah, contohnya penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam politik dan penguatan lembaga keagamaan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, konsep kemanusiaan ini dipolitisasi sesuai dengan kepentingan politik penguasa. Nah, hak asasi manusia sering dilanggar demi kestabilan politik. Nah, contohnya pelanggaran hak asasi manusia selama masa kebijakan anti komunis di bawah Orde Baru. Nah, yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, persatuan nasional tetap dijunjung tinggi. Namun pemerintahan Orde Baru sering menggunakan pendekatan otoriter dalam menekankan kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu stabilitas politik. Nah, contohnya pelanggaran dan penindasan terhadap gerakan separatis di berbagai daerah. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, prinsip ini dijalankan dalam bentuk demokrasi terpimpin di mana kekuasaan terpusat pada presiden dan partai politik yang berkuasa. Nah, contohnya pembatasan kebebasan berekspresi dan partisipasi politik yang terbatas. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, program pembangunan ekonomi diluncurkan, namun keadilan sosial seringkali terabaikan dan terjadi penguatan ketimpangan ekonomi. Nah, contohnya pembangunan dan infrastruktur yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan. Kesimpulan, pada masa Orde Lama adalah masa kekuasaan Presiden Soekarno. Nah, Pancasila dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dengan diangkatnya presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Nah, pada masa Orde Baru yaitu masa kekuasaan Presiden Soeharto. Nah, Pancasila dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan otoriter Presiden Soeharto yang berkuasa selama lebih kurang 32 tahun. Nah, penerapan sila-sila Pancasila antara masa Orde Lama dan Orde Baru mencerminkan perubahan politik, sosial, ekonomi yang terjadi dalam sejarah Indonesia.